Salam sehat sedulur, salam sejahtera. Ditemani secangkir sisa kopi dan sebatang rokok, kita mencoba duduk tidak hanya mencari inspirasi, karena inspirasi selalu hadir di lingkungan kita dan selalu juga menyediakan solusi. Nah, saya sekarang ini ya dengan bambu-bambu bekas keramba bambu saya angkat. Ini saya sedang mencari solusi dari sebuah rencana bagaimana memang budidaya ayam ini bisa terus berlanjut. Karena seperti saya bilang dalam video sebelumnya, kalau dia jumlah indukannya bertambah dari 10, 2 kelompok indukan menjadi misalnya 5 kelompok indukan, seperti channelnya teman ya, Pak Bayu ya, dan juga itu beberapa teman yang memang budidaya ayam skala semi intensif, itu mendapatkan penghasilan bulanan itu pasti bisa jadi jutawan, bisa jadi miliarder bahkan. Karena memang ketika kita dalam jumlah banyak ayam dipelihara, itu berarti potensi nilai jualnya ada. Tetapi secara matematika bisnis harus dikurangi dengan potensi biaya pakan. Baru berapa nilai bersihnya, itu berarti merupakan keuntungan. Jadi miliarder atau jadi jutawan itu hanya sebuah matematika antara bagi, kurang, tambah, dan kali. Dan saya sedang memperbaiki semua ini, mengolah ulang semua bambu ini untuk pada akhirnya membuat pagar. Mengapa sedulur? Karena dengan begitu tambahnya babon dan anakan, salah satu masalah penting dan utama yang terjadi itu adalah masalah pakan. Ya. Dan budidaya ayam kita ini kita mulai dari aksi, bukan dari investasi. Ya, buat kandang banyak dulu atau kemudian sediakan duit dulu, tidak. Ini kita mulai dari 5 babon, 1 pacek, dan akhirnya dalam 2 tahun hitung-hitung kita memang sudah menghasilkan jutaan dari hasil jual. Ya. Kemarin sore saja ada tetangga datang ke sini cari 10 pemanggang betina, ukuran pemanggang, dan dia tawar cukup bagus harganya. Tetapi ketika saya bilang kalau cuma 1 untuk dikonsumsi, monggo saya lepas. Tapi kalau 10, tidak. Ya, saya antara butuh duit dengan butuh sebuah visi, sebuah rencana. Ya, makanya tadi ini dibuat untuk menjadi pinggir-pinggir kandang, karena apa yang kita proyeksikan itu kita sudah identifikasi pakan, dan kita sudah kita sudah lakukan itu dengan namanya pakan organik, bank pakan, bank sampah, dan sampah pasar kita supply, sehingga terbukti 60% biaya itu sudah disubstitusi dengan biaya pakan dari limbah. Pakan organik, pakan pabrikan hanya kita berikan pada anakan ayam usia sampai 2,5 bulan. Baru kemudian pakan pabrikan berkurang lalu masuk ke pakan-pakan alternatif. Nah, ini akan menjadi dinding atau penutup kandang umbaran yang kita mau panjangkan ini. Ya. Dan kita konstruksi ulang sebuah rencana menjadi peternak pengusaha. Baru di kuadran 3 untuk meraih apa yang dikatakan oleh teman, bisa menjadi jutawan, bisa menjadi miliarder. Tetapi ketika mau jadi miliarder, itu berarti matematikanya adalah sediakan uang, sediakan investasi. Nah, kita enggak bergerak,
5, 10, 15, 25. Tapi ada yang kita sortir, ada yang kita jual. Telur-telur juga kadang tetangga datang, kita jual, ya, minimal buat rokok sama kopi. Jadi artinya sedulur, rencana mungkin mudah, berencana sampai ke detail di atas kertas mungkin ahlinya bisa membuat, tapi ketika realisasi berarti butuh biaya investasi dan butuh yang namanya tadi sumber permodalan. Dan kita diperhadapkan dengan, kalau saya dulu bilang, kita harus tahan uang yang di kantong. Maka semua ini, ya, bekas keramba ini kita daur ulang, kita jepit lagi setiap ini supaya dia mampu. Karena apa? Karena nanti itu dindingnya itu adalah dinding yang pada akhirnya memang itu tidak boleh masuk garangan, biawak maupun itu pemangsa predator termasuk manusia yang ada di sekitar lingkungan ini. Karena semua sentral satu pintu dan semua itu ibaratnya. Nah, kita sedang menguji diri untuk bisa membuktikan apakah sebuah rencana itu bisa diwujudkan atau tidak. Di atas kertas gampang menuliskannya, tapi begitu kita misalnya menahan uang untuk kita keluarkan atau modal kita terbatas, berarti tadi ini kita daur ulang, ya, limbah-limbah kita daur ulang, limbah pakan daur ulang, dan para teman bisa melihat di video sebelumnya itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah berjalan sampai 2 tahun pertama ini, dan 60% seperti tadi saya bilang biayanya tergantikan oleh limbah pakan, limbah pasar. Nah, kira-kira demikian sedulur. Berencana itu sesuatu yang bagus, ya. Kata manajemen, perencanaan yang baik itu berarti 50% dari sukses. Tapi sukses itu adalah sebuah aksi reaksi berkelanjutan yang terukur, sistemik, lalu sambil melakukan perbaikan, sambil melakukan cari solusi, naik lagi, tambah lagi masalah, tambah lagi tantangan, dan pada akhirnya kita termotivasi untuk berpikir keras bagaimana mengatasi tantangan, hambatan, kendala, dan masalah yang ada. Dan itu adalah mental-mental yang dimiliki oleh para pengusaha, para wirausaha sukses, dan juga para profesional. Ya, cuma ketika mereka memang sudah punya duit, merealisasi rencana itu gampang. Tapi ketika kita dimulai dari sebuah mimpi ingin menjadi peternak, maka kita pelan tapi pasti kita lakukan itu. Dan saya sedang diuji untuk ke arah sana. Nanti bisa kita lihat entah 3 bulan lagi, entah 6 bulan lagi, bagaimana bentuk kandang umbaran yang sifatnya sudah mulai lebih luas. Dan ayam dikonsentrasikan dalam kandang umbaran itu. Kebetulan ada lahan, ya kan? Tetapi tadi kebetulan uang kita tahan. Karena dalam periode sebelumnya kita memelihara bebek sampai 1000 ekor, ternyata boncos semua dan angka 0 itu menggelinding semua, menggelinding, dan akhirnya kita mulai lagi dengan sebuah eksperimen. Kita harus lakukan itu secara nyata, bukan mempekerjakan orang karena berarti biaya. Kalau kita mempekerjakan diri sendiri berarti kita belajar pengetahuannya, kita belajar hal teknisnya, dan kita belajar bagaimana visi rencana kita itu bisa kita wujudkan. Itulah pendekatan seorang calon peternak pengusaha. Salam sehat, salam motivasi, salam berkarya sesuai dengan potensi dan juga hambatan-hambatan masalah yang kita hadapi masing-masing. Sukses buat para sedulur di tahun baru ini, di tahun baru sepanjang 2025. So, monggo kita lakukan yang terbaik untuk sebuah rencana kita. Salam sehat, salam sejahtera.